every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan laba dan penganggaran dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Muhammad Naufal dengan NIM 2018 310404. Kemudian ada Dwi Elma dengan NIM 2018 310442. Dan yang terakhir ada Siti Solihatun dengan NIM 2018 310508. Next. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian sebuah anggaran. Jadi anggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, di dalam anggaran terdapat unsur-unsur di dalamnya. Di sini terdapat 4 unsur anggaran. Yang pertama, keseluruhan rencana. Keseluruhan rencana ini merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Kemudian ada kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan ini meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada dinyatakan dalam angka. Ini adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. Kemudian yang terakhir adalah periode tertentu. Jadi periode tertentu ini adalah keseluruhan mengenai apa-apa aja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dwi Elma Widiawati dengan NIM 2018310442. Berikut akan saya jelaskan mengenai manfaat perencanaan laba dan anggaran. Jadi, untuk menyusun anggaran harus disesuaikan dengan keadaan atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu target dan tujuan perusahaan. Nah, anggaran itu biasanya digunakan atau untuk merefleksikan adanya beban tambahan yang diperlukan atas usaha yang dilakukan, atau bisa memacu serta mendorong penjualan dan meningkatkan image perusahaan. Contohnya, biaya yang dikeluarkan adalah untuk iklan, termasuk estimasi biaya upah dan gaji. Lalu bisa juga anggaran digunakan sebagai estimasi cash flow yang berkaitan dengan waktu pengumpulan kas dari pelanggan. Kemudian yang terakhir, dengan anggaran itu juga bisa dibuat secara rinci mengenai bagaimana suatu perusahaan diharapkan untuk beroperasi. Nah, sebagai yang tertera di slide adalah beberapa manfaat pokok adanya anggaran. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Jadi, anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran, semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju pada sasaran atau tujuan yang diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, alat pembanding untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018310508. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai hubungan anggaran dengan akuntansi. Nah, anggaran dan akuntansi ini memiliki kaitan erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat untuk apa? Untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan ke dalam anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang.
Dan selain itu, juga akuntansi ini mengadakan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan akuntansi anggaran. Nah, tujuan akuntansi anggaran ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, yaitu perencanaan kegiatan perusahaan yang baik. Kedua, meningkatkan kemampuan karyawan. Ketiga, memantau performa karyawan. Dan yang keempat adalah pedoman waktu pelaksanaan. Nah, kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu perencanaan kegiatan perusahaan yang baik. Nah, pada tujuan ini akan memberikan pengaruh langsung terutama dalam melakukan pengawasan pada kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Apakah itu kegiatan pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan sistem anggaran yang jelas, tentu pengelolaan perusahaan itu akan lebih terarah. Dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan itu akan menjadi lebih jelas, tertarget, dan dilakukan secara berhati-hati. Dengan demikian, seluruh komponen perusahaan itu akan merasakan dampak positif, baik dari atasan hingga para karyawan. Dan perusahaan pun bisa berjalan dengan baik dan di bawah pengawasan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan. Nah, pada tujuan yang ini itu, bisa membuat para karyawan bisa lebih berhati-hati dan membuat rencana anggaran. Di sini karyawan akan mementingkan estimasi yang baik dan membuat evaluasi kegiatan yang baik pula. Semua karyawan dari atasan hingga pekerja akan terlibat dalam pengajian data serta pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Nah, hal ini juga akan memudahkan dalam mengambil keputusan mana anggaran yang bisa dipangkas dan mana yang sudah efisien. Dan para manajer itu akan lebih terlatih dan akhirnya terbiasa mengambil keputusan-keputusan penting yang bijak untuk perusahaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memantau performa karyawan. Nah, pada tujuan ini secara tidak langsung budgeting itu juga bisa memberikan dampak pada performa karyawan. Karyawan yang tidak bisa melakukan penyusunan anggaran atau sering melakukan kesalahan dalam memberikan estimasi alokasi anggaran akan lebih mudah diketahui. Nah, program yang dieksekusi dengan baik dan berjalan dengan lancar menandakan bahwa penerapan budgeting oleh karyawan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini juga akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan performa kerjanya. Kemudian yang terakhir yaitu pedoman waktu pelaksanaan. Nah, budgeting ini bisa membuat sebuah perusahaan memiliki program yang terlaksana sesuai dengan jadwal atau tepat waktu dengan hasil yang optimal. Seperti sudah diketahui bahwa fungsi dari budgeting ini adalah mengatur dan merencanakan anggaran pada suatu aktivitas perusahaan agar sesuai target dan terlaksana dengan efisien. Kemudian dengan adanya perencanaan anggaran ini, maka sebuah kegiatan pada perusahaan itu bisa bisa mengikuti timeline yang sudah dibuat sehingga tidak sempat terjadi over budgeting akibat dari pelaksanaan kegiatan yang molor atau tidak sesuai dengan planning. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu ada tahap penetapan tujuan, yang kedua tahap implementasi, dan yang ketiga tahap pengendalian serta evaluasi kinerja. Untuk yang pertama, tahap penetapan tujuan, aktivitas perencanaan ini dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang memiliki peran kunci atas penyusunan anggaran ini adalah seorang controller dan direktur perencanaan. Jika sesuai baik dengan struktur organisasi maupun gaya kepemimpinan, maka manajer tingkat bawah dan para karyawan sebaiknya diberikan kesempatan juga untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan. Karena dengan
Demikian, mereka akan lebih mungkin menerima tujuan yang turut mereka formulasikan. Proses perencanaan pada pembuatan anggaran ini meliputi sebuah partisipasi, kesesuaian tujuan, serta komitmen. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu implementasi. Pada tahap ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam sebuah organisasi. Nah, ada kesalahpahaman sebaiknya dideteksi dan diselesaikan dengan segera, karena hanya setelah itu barulah rencana formal memungkinkan akan menerima kerjasama penuh dari berbagai kelompok yang ingin dimotivasi olehnya. Konsep ilmu keperilakuan utama yang memengaruhi tahap implementasi adalah sebuah komunikasi, kerjasama, serta koordinasi. Untuk tahap yang ketiga, yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan fungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Nah, jadi sebaiknya manajemen memperhatikan juga varians yang tidak menguntungkan, karena varians yang menguntungkan dan kinerja di atas standar akan mengindikasikan bagaimana masa depan akan memperoleh manfaat dari transfer pengetahuan dan teknologi ke operasi yang serupa. Varians yang tidak menguntungkan dan kinerja di bawah standar sebaiknya memicu tindakan korektif guna menghindari pengulangan yang berbiaya mahal. Pada keperilakuan yang muncul ini meliputi adanya tekanan, motivasi, aspirasi, serta kegelisahan. Baik, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.